Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Channel saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Yogi Maulana, NIM 52009110017. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk ujian akhir semester mata kuliah Aplikasi Teknologi dan Informasi 1. Oke, langsung saja menuju ke presentasi. Di sini saya akan membahas mengenai peran arsitektur dalam penanganan dampak COVID-19. Selayang pandang. Ini saya bacakan. Seperti yang kita tahu, saat ini kita sedang menghadapi pandemi berupa wabah virus COVID-19 yang sudah merajalela sejak tahun 2020 lalu. Tak terasa, seiring berjalannya waktu, kita mengalami beberapa transformasi. Contohnya, rumah. Rumah biasanya kita sebagai tempat berlindung dari panas dan hujan, tempat beristirahat. Sekarang, rumah memiliki fungsi yang sangat banyak, mulai dari kuliah, bekerja, berkebun mungkin, dan yang lain-lain. Dan aktivitas yang kita lakukan juga mengalami transformasi, termasuk juga berbagai aspek itu terkena dampaknya, termasuk arsitektur. Kemudian, ini yang mendasari kenapa arsitektur harus turun tangan juga, karena melihat seiring berjalannya waktu, korban yang diakibatkan oleh pandemi ini semakin bertambah. Pasien juga semakin bertambah, tak hanya di Indonesia, di dunia juga. Seperti itu. Nah, untuk meminimalisir meningkatnya jumlah korban jiwa, maka harus ditingkatkan dalam berbagai aspek. Berbagai aspek harus saling melengkapi, termasuk juga arsitektur juga memiliki peran berupa ide. Apa itu idenya? Apa itu perannya? Nah, peran arsitektur di sini sangat penting dalam bidang pembangunan. Yang saya maksud pada presentasi kali ini yaitu rumah sakit khusus penanganan pasien COVID-19. Lanjut, rumah sakit khusus penanganan COVID-19 yang berkonsep Green Hospital. Oke, sarana prasarana juga perlu guna meredam lonjakan pasien COVID-19 ini, termasuk juga penyediaan tempat isolasi. Tempat isolasi yang nyaman, yang aman, yang sejuk, itu juga dapat menunjang kesembuhan dari pasien itu sendiri, pasien COVID-19. Oleh karena itu, rumah sakit berkonsep Green Hospital menurut saya merupakan konsep yang sangat cocok, yaitu semacam lahan yang luas, sebuah gedung rumah sakit yang memiliki lahan yang luas, yang memiliki berbagai objek hijau, objek lingkungan, dan terisolasi. Pastinya terisolasi yang ada yang tidak ada di sekitarnya, guna meredam penyebaran COVID-19 ini. Nah, untuk kelebihan, saya memiliki 4 aspek yang saya soroti, yaitu yang pertama dari konsep Green Hospital, kemudian yang kedua dari lahan, kemudian taman, dan jauh dari warga. Konsep Green Hospital seperti yang saya katakan tadi merupakan konsep yang sangat cocok, karena paradigma yang beredar di masyarakat, rumah sakit mungkin menjadi tempat yang mencekam, di mana di sana banyak lorong, banyak ruangan yang ngeri pokoknya kalau dilihat gitu. Nah, oleh karena itu konsep Green Hospital ini menjadi konsep yang mengubah paradigma tersebut, bahwa rumah sakit adalah sebagai tempat pelayanan kesehatan yang nyaman, yang sejuk, enak dipandang, kita betah di dalamnya, khususnya untuk penanganan pasien ini. Kemudian lahan yang luas. Nah, dalam rumah sakit ada lahan yang luas yang berguna untuk tempat berolahraga, tempat berjemur, tempat beraktivitas para pasien, agar imun mereka semakin meningkat setiap harinya. Kemudian taman. Taman dapat sebagai juga ruang untuk mempercantik, ruangan hijau, untuk relaksasi yang menimbulkan rasa nyaman terhadap siapapun orang yang memandangnya, orang yang ada di sekitar taman tersebut. Kemudian yang jelas jauh dari warga. Jauh dari warga untuk mengantisipasi tingkat penurunan virus. Dan ini ada gambar contoh konsep Green Hospital dan penerapannya. Dan ini adalah taman
atau lahan yang luas bagi tempat olahraga. Kemudian di sini ada taman yang bisa sebagai tempat relaksasi, tempat memperindah, mempercantik. Kemudian di sini ada bangunan yang jauh dari pemukiman warga. Oke, penutup, kita kuat seperti mata rantai yang saling menguatkan. Dari berbagai aspek kesehatan, teknologi, pelayanan, dan khususnya arsitektur juga harus saling menguatkan agar kita dapat bersama-sama meredam penularan virus COVID-19 ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, pengucapan dalam saya mempresentasikan hasil kerja saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.